Hey, ini dia contoh HTML biodata. Kita akan ngubah dari desain yang seperti ini biodatanya jadi HTML dan ada sedikit CSS-nya, oke? Dan teman-teman bakalan bisa bikin kayak gini juga nanti setelah nonton video ini. Aku bisa Wijaya. Let's start. Nah, pertama-tama ini adalah foto yang udah aku siapin. Nanti teman-teman juga siapin aja foto yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kemudian kita create folder baru, kasih nama biodata. Nah, foto ini kemudian dimasukin ke folder biodata. Dan folder biodatanya kita tarik ke Xcode. Kita bikin file baru yang namanya index.html. Bikin index.html. Klik lagi di sini untuk bikin style.css-nya. Style.css. Nah, kemudian kita set di index.html-nya itu kita perlu set tag HTML default-nya, yaitu pakai tanda seru, kemudian di tab. Nah, dari sini kita sambungin juga nih sekalian style.css-nya ke index.html. Caranya ketik link, nanti pilih yang CSS. Nah, nyambung deh. Tapi nanti teman-teman pun juga perhatikan href-nya ini ya, atau path-nya ini bakal kayak gimana. Kalau teman-teman masukin dalam folder, otomatis nanti path-nya juga berbeda. Jadi ada slash folder, slash style.css-nya kayak gitu. Karena ini satu level, jadi ya nggak pakai apa-apa, langsung aja gitu. Terus title-nya kita ganti jadi biodata diri. Kemudian kita, kalau tadi kita lihat desainnya ini, di sini ada beberapa bagian, yaitu ada bagian title, ada garis 2, kemudian ada bagian konten 3, ada garis lagi 4, dan ada footer, berarti ada 5 bagian. Nah, dari 5 bagian ini nanti kita perlu bikin atau satu kelompok, kita kelompokin dalam satu bagian gitu, namanya wrapper. Oke, kita mulai wrappernya. Bikin div baru, kasih kelas namanya wrapper. Nah, di dalam wrapper ini kita bikin elemen pertama, yaitu title-nya dulu, yaitu H1 biodata diri. Kemudian kita bikin garis pakai HR. Kemudian kita bikin kontennya, ya ini. Karena tadi kita lihat ada 3 kolom, kita pakai tabel biar lebih gampang. Oh iya, untuk ngecek HTML-nya ini aku pakai Go Live, jadi live server gitu. Nanti biar teman-teman nggak perlu nge-refresh gitu. Nah, kalau teman-teman belum punya, nanti install aja dari extension di sini, cari yang namanya live server. Nah, di live server ini nanti teman-teman bisa install aja lah, tinggal klik 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 klik, gampang kok. Habis itu nanti muncul Go Live di bawah itu. Ini bukan di Go Live loh ya, Go Live. Oke, berarti aku klik Go Live-nya. Nah, oke, udah muncul. Aku tunjukin ke teman-teman. Nah, ini biodata diri ya. Terus kalau aku nulis biodata diri tes, save. Nah, jadi tanpa perlu di refresh, secara otomatis browser udah nge-refresh otomatis gitu. Jadi gampang. Oke, balikin lagi. Kemudian kita perlu bikin tabelnya, yaitu ketik aja tabel. Nanti kita kasih kelas tabel biar nanti stylingnya gampang. Kemudian karena tabel itu pasti ada row sama kolom, dan kalau tadi kita lihat ada 3 kolom, maka kita bikin row-nya dulu. TR dengan 3 kolom. Yang TD pertama ya, atau kolom pertama isinya image gitu. Pakai img, nanti kita masukkan foto.jpg-nya, kasih kelas foto biar nanti gampang stylingnya. Kemudian kita bikin kolom kedua, yaitu yang isinya nama, dan kemudian kita bikin kolom ketiga yang isinya titik 2 Yusak Wijayas atau value-nya. Kemudian kita bikin TR yang kedua, di mana di dalam row kedua itu ada 2 TD aja. Nah, nanti kenapa cuma 2, nanti teman-teman bisa lihat hasilnya kayak gimana. Di mana di sini ada tanggal lahir. Tanggal lahir. Kemudian TD satunya adalah 35 March 3343. Ini kita copy aja sebanyak 3 kali ya, disesuaikan sama datanya. 3, 4. Nah, ini kalau tanggal lahir udah ada, berarti sekarang ini domisili. Domisilinya adalah planet Venus. Ngeri kan, planet Venus lah. Waduh, motornya ya ampun. Knalpot Brom. Ini kemudian ada alamat. Dari alamatnya adalah Jalan Gaspol. Kemudian ada telepon. Oke, kita lihat, cek hasil browsernya maksudnya. Oke. Nah, ini kan agak berantakan ya. Nanti kita benerin. Jadi ini 3 kolom, itu 2, 3. Terus ini kan cuma 2 kolom, jadinya kayak gini. Cuma nanti kita atur. Oke. Habis itu kita perlu bikin di bawahnya tabel, ada bikin garis lagi.
Dari situ kita bikin footernya pakai P, yaitu copyright at Yusawijayas. Save, let's see. Nah, udah ada footernya dan sebagainya. Oke, tapi ini kan gede banget kan ya. Nah, pertama-tama kita akan atur dari sisi gambarnya dulu, biar kita atur gambarnya biar nggak segede ini. Nah, kita ke style.css-nya, kita atur foto, .foto maksudnya, untuk ngeset fotonya tadi. Nah, kita atur width-nya jadi 160 pixel. Kita simpan, dicek, oke 160. Kemudian kita juga perlu bikin bordernya jadi rounded. Kalau ini kan sekarang bordernya tajam banget tuh ya, nah, gitu. Berarti border radiusnya setengah rem aja. Oke, udah. Nah, sekarang kita fixing permasalahan kenapa dia apa ya, nggak bisa. Ini kan harusnya tanggal lahir dan sampai telepon ini kan harusnya di sebelah kanannya gambar. Nah, kita bisa fixing itu dengan balik lagi ke indeks dengan cara di kolom atau di TD yang isinya gambar, kita atur namanya row span. Row span ini berarti akan makan atau merge gitu ya kalau di Excel. Jadi 5 baris ini, ini harusnya emang isinya 5 baris ini bakal di merge untuk dipakai sama foto gitu ceritanya. Jadi kenapa makanya di sini TD-nya kita nggak perlu, karena hitungannya TD yang di tanggal lahir sampai telepon itu nanti bakal pakai TD yang sama punyanya foto gitu ceritanya. Ini aku save, kita cek, tada, udah jadi. Oke. Nah, tapi sekarang kita lihat secara globalnya. Secara globalnya adalah ternyata ini panjangnya dari kiri sampai kanan sepanjang browser gitu. Padahal kalau ngeliat di desain dia itu kan kecil terus ditaruh di tengah gitu. Nah, gimana kita ngakalinnya? Pertama-tama kita beresin dulu lebar dari wrappernya gitu. Jadi biar jadi kecil dulu. Oke, wrappernya kita atur. Berarti di kelas kita bikin class.wrapper, width-nya kita atur jadi 460 pixel. Oke, dilihat, set. Oke, udah jadi. Nah, kemudian untuk kita bikin tengah, berarti kita perlu cek wrapper ini ternyata punya parent namanya body di dalam, maka kita perlu ngeset body-nya gitu. Berarti kita perlu utek-utek body-nya. Tulis balik lagi ke style.css, ketik body, dan kita ubah display-nya jadi flex. Kemudian align item-nya kita set ke center, justify content-nya juga kita set ke center. Kalau di save, oke. Secara horizontal udah center, tapi secara vertikal masih belum. Nah, ini permasalahannya adalah karena kita harus menentukan HTML sama body-nya itu selebar atau setinggi browser gitu. Nah, ngesetnya kayak gimana? Ngesetnya jadi gini. Tulis HTML, body, kita set height jadi 100%. Kita save, nah udah jadi. Nah, kemudian kita mau ngeset secara global juga untuk warna. Jadi warna ini kan hitam banget, tapi kalau di desain tuh nggak pakai warna hitam yang pekat gitu, pakai agak abu-abu. Nah, kita ngesetnya secara global bisa di body. Kita set dengan cara color T2 hashtag 333. Simpan. Oke, ini udah pasti 333. Nah, terus fonts-nya juga kalau ini kan pakai sans serif ya, pakai serif ya. Kalau di desain pakai sans serif. Nah, bedanya di mana sih? Kalau serif itu yang ada ekor tajam-tajam gini loh, ujungnya runcing-runcing. Kalau sans serif itu nggak ada. Sans serif mah mulus, kayak pahanya Blackpink. Oke, ngesetnya juga di body. Jadi font family kita set ke sans serif. Oke, simpan dan tada, jadi. Nah, terus bagian title ini sama footer, kalau kita cek di desain itu adalah kayak gini. Dia di tengah gitu kan, dan nanti kita perlu atur font size-nya gitu. Nah, ini kan perlu set di tengah. Cara ngesetnya gimana berarti? Kita perlu set yang namanya H1-nya sama footer-nya atau P-nya. Berarti ngesetnya ada di wrapper, kita set H1, spasi H1, ini text align, diganti ke center. Center ya, center, bukan center yang bisa bikin nyala. Wow. Terus koma, dot wrapper, P gitu. Kita juga text align-nya buat center. Kalau dicek, oke, udah center nih gitu. Nah, tapi footer sendiri kan ternyata font size-nya kecil kan. Kita perlu atur font size-nya gitu. Jadi ngesetnya adalah dot wrapper spasi P font size kita buat di 12 pixel. Oke, udah kecil. Nah, terus kita juga mau atur masalah warna garisnya gitu. Kita bisa atur yang namanya
HR-nya, bukan human resource ya, bukan HRD loh, ini HR tuh. HR kita set body, border titik 2, kita bikin 1 pixel, kita balikin ke solid dengan kasih warna di E5, E5, E5. Coba disimpan, cek. Oke, udah kelihatan, tapi kayaknya masih kurang tipis ya. Oke, coba ke EF simpan. Nah, udah mendingan. Nah, ini terus kita mulai. Oh ya, H1 ini kan jaraknya terlalu jauh nih. Nanti kita perlu deketin caranya, berarti kita atur di sini dot wrapper spasi H1, margin bottomnya kita bikin jadi 1 rem. Nah, udah pendekan. Oke. Terus antar tabel ini ternyata masih masih kemepetan gitu, masih kemepetan. Apa yang ngomong kemepetan itu? Terlalu dekat gitu ceritanya. Jadi kita perlu kasih jarak. Oh, domisilinya masih salah nih. Harusnya domisilinya planet Venus. Bentar, balik ke indeks, domisilinya jadi planet Venus. Oke, disimpan. Oh ya, belum titik 2 ya. Apa sih nulis kontennya? titik 2. Oke, simpan. Sip, mantap. Sekarang kita perlu ngasih di tabel. Oke, berarti kita main ke tabelnya. Dot tabel spasi tr spasi td padding left. Oke, padding leftnya kita set 5 rem, padding right nya kita set juga setengah rem. Simpan. Nah, tapi gara-gara padding itu jadi hurufnya ini ya. Oh, ini aja deh. Image-nya dikecilin jadi 140 gitu. Oke, udah muncul kecil. Oh, ini aja ditambah juga 480. Wrappernya maksudnya ditambah jadi 480. Oke, jadi oke. Oke, ini pas kayak gini. Oke, jadi ini hasilnya. Teman-teman bisa cek nanti juga di style.css nya kayak gini, kemudian di index.html nya juga kayak gini. Oke, see ya on the next video.